Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, kita berusaha menjadikan setiap waktu ini bermanfaat. Maka insya Allah walaupun di tengah perjalanan, saya ingin berbagi satu kisah inspiratif dari perjalanan hidup imam besar Daril Hijrah, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Imam Malik yang kita kenal nama besarnya, beliau seorang ahli hadis dan pakar fikih. Beliau juga adalah pendiri mazhab besar yang dianut oleh kaum muslimin hari ini di berbagai belahan dunia, mazhab Maliki. Beliau pun tersebut adalah guru yang sangat berpengaruh terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i. Ternyata beliau ini terlahir dari keluarga ulama. Bapaknya namanya Anas bin Malik bin Abi Amir, adalah seorang ulama pakar hadis. Kakeknya juga seorang ulama. Paman-pamannya para ulama, dan ibunya juga seorang pecinta ilmu dan ulama. Maka memang Imam Malik ini dari kecilnya sudah terbiasa hidup di kalangan para penuntut ilmu dan ulama. Akan tetapi layaknya anak-anak muda, ada saatnya Imam Malik itu dulu juga tergoda dengan dunia glamor, dengan hiburan. Maka ada dua kesempatan di mana Imam Malik kemudian dinasihati oleh ayah dan ibundanya. Imam Malik itu dulu pernah gandrung cinta hobi main burung merpati, sehingga karena asiknya bermain burung, beliau kadang-kadang absen dari majelis ilmu. Nah, sang ayah melihat ini sebuah indikasi yang tidak baik. Maka sang ayah kemudian menanya Imam Malik dan saudaranya tentang sebuah permasalahan fikih. Saudaranya Imam Malik ini rajin, tekun belajar. Makanya ketika ditanya tentang masalah fikih, ternyata apa kata Imam Malik? Asaba akhi wa akhta'tu ana. Jawaban saudaraku itu betul, sedangkan jawaban saya salah. Gara-gara jawaban yang salah ini, kemudian ayahnya Imam Malik berkata, laqad alhaka hamamuk. Sungguh kamu telah diperdaya, dilalaikan oleh burung-burung merpatimu itu. Wahai Malik, berhentilah dari memainkan burung merpati dan fokuslah kamu untuk menuntut ilmu. Ketika diingatkan begitu, Imam Malik cukup pundung, mah kata orang Sunda mahnya pundung, agak marah gitu ya. Tapi ternyata itu tidak menjadikan Imam Malik kemudian terus-terusan main merpati. Kemarahan itu berbuah kesadaran. Akhirnya kata beliau, wajalastu ibnahu Hurmuz sab'a sinin. Sejak peristiwa itu, aku kemudian selalu hadir duduk di majelisnya Ibnu Hurmuz selama 7 tahun. Nah, waktu-waktu beliau digunakan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu, belajar kepada Al-Imam Ibnu Hurmuz. Ini kisah pertama. Kisah kedua, Imam Malik pun ternyata di masa mudanya pernah tergoda dengan dunia selebriti, dunia hiburan, para biduan, para penyanyi, para artis. Nah, sang ibu yang juga pecinta ilmu dan ulama berpesan kepada Imam Malik yang masih muda saat itu, bahwasanya annal mughanniya, bahwasanya seorang penyanyi artis itu idza lam yakun hasanal wajhi, kalau enggak terlalu ganteng, tongkrongannya itu enggak menarik, lam yaltafit ilaihin nas, orang-orang enggak bakal noleh, enggak bakal ngefans kalau nggak ganteng, kalau nggak bagus penampilannya, kalau nggak rupawan wajahnya. Maka kemudian ibunya mengarahkan, daripada kamu
menghabiskan umur dan waktu bersama para biduan, mendingan izhab ila majlisi Rabi'atir Ra'yi. Mendingan kamu datang aja deh, belajar sana ke majelisnya Rabi'atir Ra'yi, salah seorang ulama besar juga pada zaman itu. Fata'allam minhul adaba qabla al-ilmi, dan belajarlah kepada Rabi'ah ar-Ra'yi adab atau akhlak sebelum ilmu. Dan ternyata dua peristiwa inilah yang cukup memberikan inspirasi kepada Imam Malik untuk semakin tekun belajar bersama para ulama. Memang ibunya punya cita-cita agar Malik ini menjadi seorang ulama, makanya ketika kecil sering dikenakan kepada Imam Malik pakaian ulama, jubah, dikenakan surban, agar apa? Membangkitkan himmah, membangkitkan kesemangatan dan ketertarikan kepada para ulama. Makanya ibu-ibu yang punya anak-anak, pengen jadi apa anakmu nanti hari depan, coba diberikan atau dibelikan kostum yang seperti Anda cita-citakan. Kalau kita pengen anak jadi ulama, belikanlah kostum ulama agar sesekali dia menggunakan pakaian agar terinspirasi dia untuk menjadi ulama. Jangan kecil-kecil dibelikan pakaian putri duyung atau pakaian-pakaian yang mirip-mirip artis sinetron, sehingga nanti gedenya juga dia akan lebih cenderung tertarik kepada kehidupan para artis sinetron. Nah, semua ternyata tergantung kepada bagaimana sikap ayah dan sikap seorang ibu. Yang mengarahkan anaknya tentu tidak lain adalah ibu dan ayah. Maka selain dengan nasihat, dengan teguran, dengan doa, memang seorang ayah dan seorang bunda itu ketika punya anak juga harus memprogramkan ke depannya anak ini mau jadi apa. Kalau betul kita sayang kepada anak kita, maka jangan biarkan dia tenggelam dengan FF maupun Mobile Legends-nya setiap hari, setiap saat, sehingga yang terbayang dalam benaknya hanya mainan, game, dan hal-hal yang betul-betul akan merusak matanya sebelum kelak merusak akhlak dan moralnya. Maka anak itu amanah, jangan kita rusak hanya karena alasan kita pengen mudah. Memang ketika anak-anak masih kecil itu kita mungkin diminta oleh Allah lebih sabar. Kesabaran kita di saat anak-anak masih kecil, mengarahkan mereka, menasihati mereka, mengawasi mereka, mengendalikan semua keinginan mereka, itulah yang akan berbuah indah, berbuah manis di masa depan. Tapi kalau pada masa-masa pengasuhan ini kita nggak sabar, maka penyesalan yang akan kita dapatkan di hari yang akan datang. Baik, ini satu kisah, semoga bisa bermanfaat untuk para penuntut ilmu, para ayah dan bunda yang ingin anaknya sukses menjadi anak-anak yang soleh. Anak yang soleh itu kunci kebahagiaan dunia akhirat. Jangan takut anakmu nanti nggak bisa makan, jangan takut anakmu nanti nggak bisa mapan, karena orang soleh itu Allah yang akan mengurus segala urusannya. Allah akan mudahkan semua cita-cita baiknya. Allah akan tuntun dia menjadi orang yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Utamanya tentu yang paling merasakan kebahagiaan adalah kedua orang tuanya. Allah berfirman, wa huwa yatawallas sholihin. Dialah Allah yang akan mengurus, yang akan menjadi pelindung, mengatur segala urusan orang-orang soleh. Jadikan anak kita semuanya orang soleh, cinta ilmu, cinta ulama, maka dia akan mulia dan orang tuanya pun juga akan kebawa mulia dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.